Halo semuanya, perkenalkan saya Wardini. Di sini saya akan menjelaskan materi teks artikel yang akan kita pelajari pada saat kelas 12 semester 2. Simak ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya untuk mengetahui kompetensi dasar. Yang pertama, mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Yang kedua, menyusun opini dalam bentuk artikel. Yang ketiga, menganalisis kebahasaan artikel dan atau buku ilmiah. Dan yang terakhir, mengonstruksi sebuah artikel dengan memerhatikan fakta dan kebahasaan. Nah, selanjutnya, apa itu artikel? Artikel adalah tulisan tentang suatu masalah, termasuk pendapat dan keyakinan penulis terhadap masalah yang disajikan. Artikel ini bertujuan untuk meyakinkan, mendidik, atau menghibur pembaca. Nah, di dalam artikel ini terdapat fakta dan opini. Fakta dan opini inilah yang akan kita bahas pada materi kita kali ini. Apa itu fakta dan apa itu opini? Kita akan membahas fakta dan opini lebih lanjut. Apa itu fakta? Fakta adalah kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta ini dapat menjawab pertanyaan seperti apa, siapa, di mana, dan lain-lain. Ciri-ciri fakta yang pertama dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua berisi data-data yang sifatnya kuantitatif dan kualitatif. Dan yang ketiga, mempunyai data yang akurat baik waktu, tanggal, tempat, dan peristiwanya. Dan yang keempat, dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya. Kelima, bersifat objektif, yakni data yang sebenarnya bukan dibuat-buat dan dilengkapi dengan gambar objek. Dan 6, dapat menjawab rumus pertanyaan 5W+1H, seperti yang sudah disebutkan tadi. Yang ketujuh, menyatakan kejadian yang sedang atau telah dan pernah terjadi. Yang kedelapan, informasi berasal dari kejadian sebenarnya. 9, pengungkapan fakta cenderung deskriptif dan apa adanya. Ke-10, penalaran fakta cenderung induktif. Nah, kalimat fakta ini ada dua jenis. Yang pertama, fakta umum. Yang kedua, fakta khusus. Nah, itu adalah penjelasan mengenai fakta. Selanjutnya, kita akan membahas tentang opini. Ngomong-ngomong tentang opini, kalian sudah tahu belum apa itu opini? Nah, opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Sama seperti fakta, opini ini juga memiliki ciri-ciri loh. Yang pertama, kebenaran opini dapat benar atau salah bergantung data pendukung atau konteksnya. Yang kedua, bersifat subjektif dan biasanya disertai dengan pendapat, saran, dan uraian yang menjelaskan. Yang ketiga, opini ini tidak memiliki narasumber, jadi bergantung pada pendapat si penulis. Yang keempat, berisi pendapat tentang peristiwa yang terjadi. Yang kelima, menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi atau terjadi di kemudian hari. Yang keenam, merupakan pikiran atau pendapat seseorang maupun kelompok. Selanjutnya, yang ketujuh, informasi yang disampaikan belum ada pembuktiannya. Yang kedelapan, biasanya ditandai dengan penggunaan kata-kata bisa jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, sebaiknya. Selanjutnya, yang kesembilan, pengungkapan opini cenderung argumentatif dan persuasif. Dan yang terakhir, ke-10, penalaran opini cenderung deduktif. Nah, kalimat opini juga memiliki jenis, yang juga ada dua. Yang pertama, opini perorangan atau individu. Yang kedua adalah opini umum. Itu adalah penjelasan mengenai kalimat opini. Nah, setelah kita melihat tentang kalimat fakta dan kalimat opini dan penjelasannya, sekarang kita akan melihat contoh kalimat fakta dan opini dalam sebuah artikel. Nah, berikut adalah kutipan artikel mengenai perkembangan terbaru vaksin corona. Yuk dibaca, setelah ini kita akan menentukan yang mana fakta dan yang mana opini. Di sini saya akan menyebutkan fakta yang ada dalam artikel tadi. Yang pertama, ratusan kelompok peneliti terus melakukan pengembangan, dan yang kedua ada beberapa kabar bahagia yang bisa dibagikan soal perkembangan ini. Yang pertama masuk ke dalam fakta karena peneliti memang terus melakukan pengembangan untuk meningkatkan kualitas dari vaksin. Yang kedua, kabar bahagia yang dimaksud adalah keberhasilan vaksin yang semakin meningkat.
Selanjutnya saya akan menyampaikan opini. Di sini hanya ada satu opini, yaitu vaksin adalah satu-satunya cara yang paling efektif yang bisa menghentikan pandemi COVID-19 yang hingga saat ini sudah menginfeksi belasan juta jiwa di seluruh dunia. Nah, ini termasuk opini karena vaksin bukanlah satu-satunya cara, melainkan salah satu. Cara lainnya seperti kita menjaga protokol kesehatan, kita menjaga kebersihan. Hal itu dapat membantu menghentikan pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Itu adalah contoh dari fakta dan opini dalam sebuah artikel. Namun itu hanya kutipannya ya. Kalau untuk artikelnya sendiri akan ada banyak fakta dan opini yang ada dalam artikel tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai menyusun opini dalam bentuk artikel. Selain penjelasan yang tadi, opini juga dapat diartikan sebagai argumentasi. Opini yang baik adalah opini yang ditunjukkan atau dibenarkan oleh fakta. Opini yang baik juga harus logis dan jelas. Untuk menyusun opini, kita harus menambahkan beberapa hal sebagai sumber berpendapat. Nah, hal harus diperhatikan mengenai opini ada 3: struktur artikel opini, argumentasi, dan penggunaan bahasa. Struktur artikel opini terdiri dari pendapat atau topik, argumentasi, dan pernyataan ulang pendapat. Pernyataan ulang pendapat ini artinya adalah penegasan ulang dari opini yang telah kita sampaikan. Selanjutnya adalah argumentasi. Nah, ini adalah bagian penting dalam artikel opini. Argumentasi harus didukung data aktual karena opini umumnya bersifat aktual yang berisi analisis subjektif terhadap suatu permasalahan. Terakhir adalah penggunaan bahasa. Kita harus menggunakan bahasa yang komunikatif yang tidak bertele-tele serta ringkas penyajiannya. Nah, selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun opini. Yang pertama, opini harus relevan atau diperkuat fakta. Yang kedua, opini harus logis. Dan yang terakhir, opini harus jelas. Selama proses menulis, ada baiknya tulisan dijaga agar tetap tajam, berbobot, dan berimbang. Tulisan tajam merupakan tulisan yang membahas persoalan tanpa berbelit-belit, ditulis dengan sederhana, lugas, dan tidak menimbulkan multitafsir. Selanjutnya, kita akan membahas tentang menganalisis kebahasaan artikel dan atau buku ilmiah. Unsur kebahasaannya ada 3, yaitu adverbia, konjungsi, dan kosakata. Adverbia yang sering digunakan adalah adverbia frequentatis seperti selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, dan jarang. Tujuan penggunaannya adalah agar dapat meyakinkan pembaca. Yang kedua, konjungsi. Konjungsi banyak dijumpai pada artikel adalah konjungsi yang digunakan untuk menata argumentasi, seperti pertama, kedua, berikutnya, atau konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi seperti selain itu, sebagai contoh, misalnya, padahal, justru, dan konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat seperti sejak, sebelumnya, dan sebagainya. Terakhir, konjungsi yang menyatakan harapan. Nah, selanjutnya adalah kosakata. Supaya teks tersebut mampu meyakinkan pembaca, diperlukan perbendaharaan kata atau kosakata yang luas dan menarik. Biasanya, konten teks yang menarik tersebut mencakup hal berikut. Yang A, aktual, B, fenomenal, C, editorial, D, imajinasi, E, modalitas, F, nukilan, G, tajuk rencana, H, teks opini, I, yang terakhir, keterangan aposisi. Selanjutnya adalah materi kita yang terakhir, yaitu mengonstruksi artikel berdasarkan fakta. Ada beberapa jenis artikel, misalnya liputan, berita, fitur, sosok, dan beberapa sebagainya. Meskipun setiap jenis artikel memiliki ciri khusus, tetapi ada kesamaannya, yaitu mulai dari berbagai bentuk dan sebagainya. Berikut ini beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyajikan artikel. Yang pertama, pola pembacaan topik, yaitu membaca topik yang masih berada dalam lingkup pembicaraan yang bertemakan menjadi subtopik atau sebagian yang lebih sempit, kemudian menganalisisnya masing-masing. Yang kedua, pola masalah dan pembacaannya, yaitu mengemukakan masalah, baik masalah pokok maupun beberapa masalah yang masih berada dalam lingkup pokok bahasan utama dan sebagainya. Yang ketiga, pola kronologi, yaitu menyajikan artikel sesuai dengan kronologi urutan, keberkesinambungan, serta keberlanjutan sesuatu yang terjadi secara runtut dan runtut. Yang keempat, pola pendapat dan alasan pemikiran jika penulis menyampaikan pendapat, gagasan, atau pendapatnya sendiri. Yang kelima, pola pembandingannya dengan membandingkan dua aspek atau lebih dari satu topik lalu menunjukkan persamaan atau perbedaan. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dimengerti ya. Di sini ada beberapa soal yang dapat membantu kita untuk mengetahui apakah kita sudah mengerti atau belum. Sekian dari saya, terima kasih.